أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Perkenalkan, nama saya Safira Arista Putri. Saya Elvi Sa'dia. Perkenalkan, nama saya Dinda Nisa Fitria. Ibu itu, kalau menurut saya nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ibu itu segalanya. Ibu itu pahlawan. Ibu itu superhero. Ibu itu malaikat tak bersayap buat setiap anaknya. Arti ibu, pejuang, pahlawan hidup. Ibu itu pahlawan buat aku, orang yang pertama yang ada buat aku, yang dimana kalau misalnya orang-orang lain udah ninggalin aku gitu ya, ibu tuh pasti selalu ada. Yang nggak pernah lelah ngurusin aku dari kecil, yang nggak pernah lelah jadi tameng aku kalau aku lagi sedih. Terus tempat curhat, tempat belajar dari beliau. Saya banyak banget belajar tentang kehidupan, apapun itu. Beliau orang yang hebat. Kalau untuk yang saya rasakan, mungkin sayang saya itu udah sangat besar buat orang tua. Tapi sebesar apapun rasa sayang kita terhadap orang tua, yang saya yakini satu hal, kasih sayang kita nggak akan pernah lebih besar daripada kasih sayang orang tua kita buat kita. Sayang banget. Saya apa? Ya bingung gitu ngungkapinnya. Kalau ditanya sesayang apa, sayang banget gitu. Sesayang, kalau misalnya rasa sayang saya ke semua orang di dunia ini, itu sayang saya ke ibu saya. Kemarin siang makan di rumah, Naktir. udah lama banget. Gak pernah naktir. Makan bareng Agustus kemarin sih, sebelum kesini. Iya. Kalau menurut saya ada satu momen yang mungkin itu selalu membekas sampai sekarang dan saya nggak bisa lupa. Mungkin walaupun ibu saya udah bilang kalau ibu udah maafin, tapi buat saya itu tetap menjadi kesalahan terbesar saya dan menjadi menggores luka yang cukup dalam buat saya. Di saat saya pulang dari Bandar Lampung, saya baru pulang dari kuliah, saya pulang ke rumah dan di situ memang kondisi saya kurang fit, tapi saya nggak berani cerita sama orang tua karena ketika saya di kosan atau saya di Bandar Lampung pun ketika ditanya kabar saya selalu bilang saya sehat, saya baik, saya nggak pernah bilang kalau saya sakit. Akhirnya ketika saya kurang enak badan, saya paksain untuk pulang karena memang saya selalu janji sama orang tua saya. Alasan kenapa dulu saya nggak ambil kuliah saya yang di Sumbawa dan kenapa saya nggak ambil tawaran kerja untuk di Batam. Alasan saya cuma satu, karena saya nggak bisa jauh dari orang tua saya. Akhirnya waktu itu saya putusin buat tetap pulang walaupun kondisi saya kurang fit. Sampai rumah saya nggak cerita apa-apa, saya cuma salim sama orang tua saya bersih-bersih, habis itu saya langsung tidur. Dan di situ mungkin ya sempat ada rasa kesal dari ibu, kamu udah jarang di rumah, sekalinya pulang kok malah nggak ngebantuin kerjaan rumah. Akhirnya di situ saya cuman bilang, ya ibu nggak tahu yang saya rasain. Nah, mungkin hal dari kata yang sangat sepele itu yang menggores luka di hati orang tua saya. Dari situ ibu saya langsung diam dan ketika itu beliau langsung mungkin bisa dibilang menangis, tapi beliau langsung menjauh dari saya. Dari situ saya sadar kalau kata-kata itu ternyata menyakiti. Kemudian saya datang ke beliau, ya saya minta maaf. Jujur saya orang yang termasuk susah untuk mengungkapkan sesuatu, tapi di situ saya nekat, saya beraniin diri buat mengungkapkan sama ibu, buat bilang minta maaf. Akhirnya di situ baru saya cerita kalau kondisi saya lagi nggak enak badan.
Dan di situ malah ibu yang gantian nangis, malah beliau yang minta maaf. Katanya nggak tahu kalau kamu sakit. Kalau ditanya gitu, kalau nelpon mama pas nanya, kalau nggak kedengeran kayak kesel gitu, padahal kan memang kita tahu kondisi mama itu kayak gimana. Tapi apalagi kemarin terakhir nelpon ya ada cekcok dikit, nanya mamanya ngomong apa sih nggak jelas, tapi di hati itu udah kesel banget. Ini udah 2 kali diulang nggak denger. Hal sepele sih, tapi nyesel juga kalau udah ngomong kayak gitu ke orang tua. Pernah sih waktu itu tuh apa ya, ibu tuh kan suka, aku kan kalau misalnya dikasih jajan, dikasih buat biaya sehari-hari kan sama ayah. Nah terus pernah suatu hari ibu tuh memang suka nambahin sih, cuma ibu tuh janji mau janjiin sesuatu, mau ngasih uang buat apa gitu. Nah tapi sampai aku bayarin hal itu, ibu tuh belum ngirimin, terus aku diem aja kan. Suatu hari tuh aku tuh ngomong, sampai ada momen di mana aku tuh ngomong, ibu aja belum ngirimin, aku gituin kan. Udah loh, kata ibu. Terus aku cek lagi kan, oh iya udah ngirimin ya gitu. Dan di situ aku ngerasa salah banget, ibu aku tuh udah baik sama aku gitu, terus kok malah aku bentak gitu kan, padahal ngomong baik-baik aja kan bisa gitu. Iya gitu. Itu sih momen yang aku inget, yang aku kayaknya jarang ketemu gitu ya sama ibu, tapi kok sekali ketemu tuh ngebentak gitu. Padahal kan ya nggak seharusnya kita sebagai anak tuh ngebentak orang tua gitu, ngomong baik-baik kan bisa. Mau ngucapin terima kasih buat semua pengorbanan yang sudah dilakukan buat saya selama ini. Saya tahu begitu banyak hal yang dilalui ibu saya ketika harus merawat dan membesarkan saya dan kedua adik saya. Perjuangan besar beliau mulai ketika sedang mengandung saya sampai beliau melahirkan dan harus membesarkan saya. Saya tahu banyak pengorbanan yang sudah diberikan untuk saya. Dan saya yakin sebanyak apapun rasa terima kasih yang saya ucapkan tidak akan pernah bisa menggantikan dan tidak akan pernah bisa membalas semua jasa-jasanya. Saya juga mau minta maaf. Mungkin selama ini, pasti selama ini banyak kesalahan yang saya lakukan untuk beliau. Mungkin banyak kesalahan saya. Dari sikap saya, dari perkataan saya yang terkadang saya nggak sadar kalau itu bisa menyakiti hati orang tua saya. Mau minta maaf, belum bisa jadi anak yang diharapin. Kalau pengen ini itu suka maksa. Ya ibu, maafin kakak kalau kakak ada salah, kalau kakak nakal di sini. Kalau apa yang kakak kasih itu masih kurang gitu ya, masih nggak sesuai harapan sama ibu,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Apa? Jangan nangis dulu, ngomong dulu apa? Kira minta maaf. Selama ini Kira banyak salah sama Bunda. Apa gitu? Makasih Bunda udah berkorban banyak buat kita. Bunda yang selalu ada buat kita. Ngomong yang benar dulu, coba ngomong yang bagus. Kenapa? Ngomong yang bagus coba. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku cuma mau bilang terima kasih sama Bunda. Ini acara di mana ini? Di dekat KFC. Kira minta maaf ya sebelumnya. Sama. Kira sering ngebantu Bunda. Mungkin Kira masih belum bisa jadi seperti apa yang Bunda mau. Kira masih sering ngecewain Bunda. Tak pernah gak banyak sih pengorbanan. Orang tua itu untuk anaknya maju itu harus ada memang, harus ada pengorbanan. Dari berjuang orang tua untuk mencari uang untuk anak kuliah, dan juga anaknya yang berjuang harus untuk mendapatkan prestasi yang bagus. Ya. Kasih ya Bunda. Bunda gak minta banyak, Bunda gak minta lebih. Tunjukkan sama mama kau bahwa anak Bunda mampu, anak Bunda sanggup. Jadi Bunda sama ayah juga gak selalu jadi ejekan. Katanya selama ini kan banyak omongan-omongan anak kau yang selalu nyakitin hati. Bagi papa kau kan orang tua kau sendiri gimana? Banyak menyampaikan kebiasaan dia semua. Adik juga sampai istilahnya titip. Ada yang kuliah kemar hidup. Gimana juga usaha sama ayah, usaha istilahnya. Harus bisa lebih mudah sama ayah. Tapi ada satu pribadi yang